Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Sriandayani, salah satu tim pengabdian dari Bu Sahro yang saat ini sedang pengabdian di SMK Muhammadiyah 3 Wates. Ya. Baik, adik-adik semuanya yang saya sayangi, yang saya banggakan. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Mungkin kakak tidak bisa hadir di sana di saat pengabdian, namun di sini jangan khawatir, kakak sudah membuatkan PPT di mana juga ada wajah saya sendiri ya. Jadi teman-teman kita kenalan secara online begitu. Ya nanti waktu 30 menit ke depan kakak akan memberikan atau kita belajar bersama ya tentang bahaya rokok dan juga seks bebas gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa terhindar dari rokok ataupun seks bebas, bagaimana kita mencegah agar masa depan teman-teman semua, kesehatan dari teman-teman semua itu bisa terjaga seperti itu. Nah, untuk materi yang pertama ini tentang rokok ya, tentang rokok. Mungkin teman-teman sering ya, sering menjumpai atau mungkin ada ada temennya ya sekolah atau di luar sekolah yang sering merokok. Mungkin juga teman-teman bertanya, merokok itu bahaya nggak sih? Perlu dicegah nggak sih? Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai belajar ya, apakah memang rokok itu bahaya atau tidak, seperti itu. Nah, definisi rokok itu sendiri ya, teman ya. Jadi rokok itu ada gulungan tembakau yang dibakar dan dihisap ya melalui mulut. Asap dari rokok itu mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh teman-teman. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi apa namanya? Mungkin bagi teman-teman merokok itu suatu hal yang have fun, bikin happy begitu. Tapi kita tidak tahu di dalam rokok itu ada apanya. Ya, ada zat yang mungkin sangat buruk untuk tubuh kita begitu ya. Terutama bagi yang merokok ataupun bagi yang dia menghisap asap rokoknya. Ya, walaupun dia tidak merokok, tetapi dia dekat dengan orang yang merokok, itu juga akan terkena dampaknya. Gitu. Nah, untuk itu kan agar tidak berdampak juga bagi diri sendiri atau orang lain, maka bukan disarankan ya, tapi diwajibkan tuh jangan sampai merokok gitu ya, karena itu membawa dampak juga kepada orang lain. Nah, zatnya apa saja sih yang eh, berbahaya dalam merokok? Gitu ya. Yang pertama ada zat nikotin ya, teman-teman. Ini zat adiktif. Ya, zat adiktif itu yang membuat merasa teman-teman itu ketagihan untuk merokok. Di dalamnya tuh ada nikotin, jadi sangat sangat berbahaya sekali. Ya, sehingga kalau teman-teman tidak merokok itu kok rasanya berarti aku pengen merokok lagi. Kalau berhenti itu, nah itu karena ada zat ini. Ya, ini kalau sampai diterus-teruskan itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. Yang kedua, zat yang namanya tar yang menyebabkan kanker. Ya, karena di sini ada zat yang sifatnya memicu untuk bisa di tubuh kita itu bermutasi atau berubah menjadi bukan sel lagi baik, tapi sel yang tidak baik. Ya, di mana sel itu akan merusak tubuh kita sendiri, begitu ya. Nah, itu bisa memicu adanya kanker. Yang ketiga ada zat yang disebut karbomonoksida. Ya, gas ini sangat beracun, ya, di mana zat ini kalau ada di dalam darah dalam jumlah yang besar itu bisa mengganggu angkutnya oksigen gitu ya. Jadi adik-adik teman-teman tubuh kita itu kan bisa bekerja, adik-adik bisa kemana-mana, bisa belajar dengan baik itu karena ada oksigen ya. Nah, nah, kalau adik-adik merokok, otomatis oksigen di dalam tubuh itu kan berkurang. Otomatis jadi kayak kurang konsentrasi, ngantukan, lemes, ya, gitu.
Ya, jadi nggak enak. Otomatis rokok itu sangat berbahaya. Gitu. Apa sih bahaya merokok itu sebenarnya? Nah, nilai ya, stop merokok. Jadi gambar ini bisa kita lihat ya. Tadi sudah ada yang dijelaskan tadi ya, dia ada menyebabkan kanker ya. Kanker apa saja sih? Ya, kanker paru-paru. Ya mungkin adik teman lihat yang sampai ada kan di bungkus rokok itu sebenarnya sudah diterterakan gambar paru-parunya yang dalam kondisi hitam rusak ya. Itu akibat dari rokok itu sendiri. Ya, jadi si pembuat rokok itu sebenarnya sudah memberikan warning kalau rokok itu memang menyebabkan dampak yang besar, yaitu kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan. Dan sifatnya ini sangat membuat tubuh itu menjadi rusak begitu. Ya, yang kedua bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti jadi asma, bronkitis. Bronkitis itu apa sih? Radang pada paru-paru. Ya, paru-parunya radang, ditandai dengan batuk. Ya, terus kemudian susah nafas, lambat lambat laun, ya, bisa menyebabkan tadi sumbatan atau penyakit paru kronis ya. Jadi apa namanya paru-parunya itu menjadi tersumbat gitu ya. Karena apa? Dampak dari akibat rokok itu tadi. Gitu. Yang ketiga bisa menyebabkan penyakit jantung, adik-adik ya, teman-teman semuanya. Jadi resiko serangan jantung sampai stroke ya, stroke itu nggak bisa bergerak ya karena apa? Gangguan pada saraf. Nah, semuanya itu disebabkan karena merokok. Mungkin adik-adik tidak merasakan di saat ini misalnya ya, misalnya cuma batu-batu aja. Tapi nanti lihat di usia 20-an ke sana, 30-an, ya, itu sangat berbahaya untuk tubuh, ya, gitu. Yang berikutnya adalah gangguan pertumbuhan. Nah, kalau yang merokok ini dalam usia anak-anak, remaja seperti mungkin teman-temannya adik ya yang merokok, itu sangat mengganggu pertumbuhan fisik. Artinya tidak ada nafsu makan, gizinya jadi berkurang. Akhirnya apa sih? Pertumbuhan otak sama tubuhnya itu terganggu. Ya, jadi stunting ya. Terus kemudian jadi prestasinya menurun ya. Karena apa? Karena pengaruh dari rokok itu sendiri. Kan sangat berat ya. Kasihan kalau orang tuanya misalnya sudah menyekolahkan teman-teman semuanya untuk menjadi seorang siswa yang berprestasi, ya, tapi semuanya terhalang oleh karena rokok. Nah, itu sangat-sangat disayangkan sekali, gitu ya. Jadi inilah bahaya rokok. Ya, selain dari bahaya fisik atau tubuh, bahaya apa saja dari rokok itu? Yang berikutnya adalah bahaya secara sosial. Nah, satu, tadi ketergantungan rokok. Ya, karena ada zat nikotin tadi membuat seringkali seseorang itu menjadi sulit untuk berhenti merokok. Ya, nah kalau orang yang sudah tergantungan seperti ini yang sangat disayangkan dan sangat berbahaya buat tubuh dia, yang harus segera diatasi. Nah, mumpung teman-teman belum sampai apa namanya merokok atau belum sampai berkelanjutan, alangkah baiknya dari mulai sejak sekarang mulai untuk mencegah atau eh, mengatakan tidak untuk rokok gitu ya. Berpengaruh juga untuk lingkungan bagi orang yang menghirup asap rokok. Nah, teman-teman tidak merokok gitu ya. Tapi kalau teman-teman duduk atau apa ya, menghirup aja baju, misalnya kena atau menghirup baju yang dia rokok, ya misalnya di rumah dia merokok atau di jalan dan teman-teman itu dekat sama dia, asapnya itu terhirup dan itu juga sangat berbahaya bagi teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, rokok itu berbahaya bukan hanya untuk yang merokok, tetapi orang yang menghirup asap rokok itu juga bisa terkena dampak yang tadi. Bisa kanker, kanker atau kanker ya maaf ya, penyakit jantung ataupun pernafasan yang sering pernafasan begitu ya. Itu. Nah, otomatis
yang tidak merokok pun juga ikut terdampak. Dan siapa penyebabnya? Otomatis yang merokok tadi, begitu ya. Gitu. Yang ketiga, prestasi akademisnya terganggu menurun ya karena di rokok itu membuat tubuh kita kekurangan oksigen tadi ya cenderung memiliki apa ya jadi anak-anak atau teman-teman itu jadi kurang konsentrasi, prestasi akademisnya akan lebih menurun dan terkadang sampai tidak masuk sekolah ya karena tubuhnya tidak baik-baik saja begitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, padahal ada adalah teman-teman itu aset untuk kedepannya ya, aset negara kedepannya ya, masih apa namanya masa depannya itu masih panjang sekali ya, masih ingin sekolah lagi, kerja dapat kerja yang lebih baik, membanggakan orang tua, ya prestasinya masih masih sangat panjang gitu ya. Jadi jangan sampai karena rokok ya semuanya karena rokok terus kemudian menjadi cita-citanya itu terganggu begitu. Lah, mengapa sih anak sekolah itu harus menjauhi rokok gitu ya? Satu, biar masa depannya lebih sehat ya. Merokok sejak usia muda itu meningkatkan risiko penyakit ya di kemudian hari yang tadi saya sebutkan. Penyakit jantung, kanker, ya, stroke ya. Mungkin tidak terlihat di saat ini tapi di besok waktu dewasa, remaja, dewasa, tua. Nah, itu sangat berat ya, terutama paru-parunya gitu ya. Yang kedua, biaya kesehatan. Ya, teman-teman untuk daripada untuk membeli rokok, mending membeli jajan ya yang sehat-sehat, buah ya atau ditabung ya yang nanti misalnya ke depannya oh saya pengen kuliah di sana nih nah bisa menabung ya daripada dibuat untuk membeli rokok sedangkan rokok itu lebih mahal kan daripada dengan membeli makanan buah-buahan dan sebagainya yang membuat tubuhnya sehat gitu kan ya jadi menghindari rokok itu berarti menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pengobatan penyakit akibat merokok jadi kalau udah sakit akibat rokok otomatis keluar biaya gitu ya. Nah, itu kan akan sangat merugikan ya seharusnya biayanya itu bisa ditabung, ya dikeluarkan hanya untuk apa? Membayar apa pemeriksaan kesehatan karena akibat rokok, gitu kan? Pengaruh buruk teman sebaya. Ya, banyak anak mulai merokok itu karena pengaruh teman kadang ya. Penting untuk berani mengatakan tidak dan memilih lingkungan pertemanan yang positif. Jadi kalau ada teman eh, apa nama saya yakin kalau di SMK Muhammadiyah 3 Wates itu saya yakin semuanya teman-teman tidak ada yang merokok ya dan berani untuk mengatakan tidak apabila sampai ada yang mengajak merokok gitu ya jadi pilihlah teman yang itu ya membawa dampak positif untuk ke depan ya bagaimana sih mencegah rokok ya mencegah rokok ini ya seperti gambar ya dihempaskan rokoknya terus nggak perlu pokoknya saya harus hidup sehat nggak ingin merokok gitu ya yang pertama ya memilih teman yang tepat teman yang tidak merokok dan mendukung keputusan untuk hidup sehat jadi teman yang mau ngajak makan sehat mau ngajak berolahraga belajar bersama ya kalau misalnya hangout atau main bersama pun main yang sifatnya tidak ada berbau-bau rokok begitu ya. Artinya membawa dampak yang baik gitu. Yang kedua, penolakan yang tepat. Apabila ada yang mengajak rokok, katakan tidak secara tegas, namun sopan. Gitu ya, maaf ya, saya tidak merokok karena demi kesehatan saya, gitu ya, demi masa depan saya, gitu. Ya, jadi kalau ada yang mengajak merokok, jangan, gitu ya, dibilang harus tegas, tidak demi kesehatan kita, demi masa depan kita. Perlu meningkatkan pemahaman diri. Ya, jadi teman-teman terutama dari pengabdian ini, jadi teman-teman bisa tahu ya, merokok itu tidak membuat seseorang lebih dewasa atau keren. Ya, katakan ada misalnya nonton film atau wah dengan
merokok itu terlihat keren. Enggak. Ya, sebaiknya merokok itu menunjukkan ketidakmampuan untuk membuat pilihan yang sehat. Ya, misalnya kan adik, misalnya saya lagi galau nih dengan merokok jadi teralihkan gitu. Enggak, ya. Itu dikira keren gitu. Enggak, berarti tetap adik itu dianggap tidak sehat sebenarnya. Ya, ada teman-teman bisa melihat nih, ada yang merokok dan ada yang tidak merokok. Secara fisik pasti seger yang tidak merokok. Ya, tubuhnya bugar. Ya, kadang kalau yang merokok itu sampai maaf ya pipinya kempot gitu ya, tidak seger gitu ya, lemes bawaannya. Nah, itu kan sangat sangat disayangkan sekali begitu ya. Gitu. Nah, itu nggih itu tentang merokok ya. Dapat disimpulkan, jadi merokok itu membawa dampak buruk bagi kesehatan ya, baik itu secara fisik atau tubuh kita, mental kita, karena tadi ada nikotin yang membuat ketagihan, ya kita jadi stres, kadang depresi, ya karena merasa ketagihan terus untuk merokok. Ya, selain itu dampak sosial merugikan lingkungan juga. Asap yang kita hirup saat maaf ya saat kita merokok, asap yang dikeluarkan itu juga bisa berdampak pada orang yang menghirupnya. Nah, itu kan berarti membawa mudarat ya, artinya membawa ketidakbaikan bagi orang lain juga ya, terutama kalau sampai dihirup oleh anak-anak. Itu sangat-sangat tidak baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu penting bagi teman-teman untuk menjauhi merokok dan memilih gaya hidup yang sehat. Betul ya? Jadi mari kita bersama-sama ya teman-teman berkomitmen untuk tidak merokok dan membantu teman-teman kita yang mungkin sedang tergoda untuk merokok agar menjauhi. Ya, jadi hidup sehat dan saya katakan tidak untuk merokok ya. Say no smoking. Kita ya tidak boleh merokok. Nah, itu untuk materi yang pertama yaitu tentang bahaya dari merokok dan mengatakan tidak untuk merokok dan bagaimana mencegah atau mengurangi dengan merokok. Misalnya kalau ingin mencegah ya bisa dengan makan permen atau dialihkan dengan teman-teman kan ibadah, zikir, sholat, ya atau mencari teman-teman atau teman-temannya yang lingkungannya baik tadi ya, yang selalu menjaga mengajak olahraga atau misalnya berpergi atau hangout ya ke tempat-tempat yang dimana itu bebas rokok agar kita tidak terpengaruh oleh rokok begitu. Ya itu aja tentang rokok. Ya masih tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi yang kedua. Nah, yang kedua ini juga tidak kalah penting ya karena ini berkaitan dengan masa depan ya baik itu untuk laki-laki atau perempuan masa depan besok ya yaitu tentang seks bebas ya. Jadi dampak negatif dari seks bebas dan harus berani mengatakan atau berani untuk mengatakan saya no free sex ya. Jadi tidak ada seks bebas ya. Dilakukan setelah menikah begitu. Ini saya ya Mbak Yani tidak memberikan materi yang apa ya artinya mengajak untuk hal yang negatif ya. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa seks bebas itu bukan hal yang benar dan itu dilarang di dalam agama juga ya apa menyebabkan dosa besar ya dan itu juga berdampak pada kesehatan dan mental seseorang ya begitu. Nah, otomatis ya tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Maka saya berikan judul di sini ya teman-teman, dampak negatif dan mengatakan tidak untuk seks bebas gitu. Nah, sebenarnya seks bebas itu seperti apa sih ya? Tentang apa sih seks bebas itu? Jadi hubungan seksual yang dilakukan atau hubungan yang selayaknya seperti suami istri. Makanya dibilang hubungan suami istri kan berarti harus dalam satu pernikahan, sudah menikah sah ya.
Dan secara agama hukum ya itu sudah sah secara undang-undang, artinya sudah menikah berarti di atas usia 19 tahun, di atas 20 tahun yang sudah secara mapan, baik mapan secara siap, artinya siap secara mental, secara finansial, secara fisik gitu ya. Ya, tapi untuk seks bebas ini tidak dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Yang ini sangat apa ya? Mereka bagi pelakunya itu tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Padahal dampaknya itu sangat merugikan sekali bagi kesehatan, ya, maupun psikologis dari pelakunya tersebut. Gitu ya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, bahayanya apa sih seks bebas bagi kesehatan itu? Yang pertama, ini yang jelas sekali ya, penyakit menular seksual atau disebut sebagai, maaf, penyakit kelamin. Seksual bahasa Inggrisnya adalah sexual transmitted disease. Transmitter disease ya. Pertama apa sih? HIV AIDS. Teman-teman sudah tahu dong ya HIV AIDS ya. Penyakit imunitas ya, yang dia menularnya dari darah, salah satunya melakukan hubungan seks bebas ya, bergonta-ganti pasangan. Nah, ini penyakit yang saat ini tidak ada, hanya ada obat untuk karena dia penyakit menyerang kekebalan tubuh ya. Jadi obat yang untuk meningkatkan kekebalan tubuh saja gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Nah, itu ditularkan salah satunya dari seks bebas. Ya, yang kedua penyakit kelamin, sifilis, ya, atau raja singa, gonorrhea, ya. Jadi maaf di alat kemaluannya keluar seperti nanah ya, nanah, dan itu menular. Dan penularannya bisa terjadi karena apa? Karena seks bebas. Karena kita tidak tahu ya si pelaku itu mungkin dia sudah bergonta-ganti pasangan sehingga dia menyebabkan menularkan ke pasangan, ke pelaku yang lain begitu. Nah, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya, infeksi ini dari bakteri menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati. Gitu ya. Yang ketiga, bisa menyebabkan resikonya munculnya HPV atau human papilloma virus. Ini ada virus yang bisa menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Nah, apalagi dampaknya pada perempuan, kalau sampai seks bebas bisa munculkan virus ini, dan virus ini bisa menyebabkan kanker serviks atau kanker di dalam pintu rahim, gitu. Nah, ini kalau sampai kanker ini menyebar ke seluruh tubuh, apa namanya, itu bisa sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian, ya, begitu. Ini, ini beratnya bahaya dari seks bebas. Apalagi sih bahayanya, ya, bahayanya kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari seks bebas tanpa ada pernikahan di usia yang tepat ya, artinya sesuai undang-undang di atas 20 tahun. Tiba-tiba hamil, nah kehamilan remaja, ya, ini dapat mengganggu pendidikan, jadi putus sekolah, masa depan anak yang hamil tersebut artinya langsung bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa saja dikucilkan, ya, terus kemudian apa namanya, mengganggu hubungan dengan teman-temannya, ataupun juga bisa apa namanya, uh, dari keluarga ya, artinya mengganggu hubungan dengan keluarga juga ya. Selain itu juga remaja secara usia itu belum menjadi usia pernikahan di atas 20 tahun, alat kesehatan reproduksinya otomatis dia belum siap begitu ya. Dia belum siap, ya otomatis ketika dia hamil maka rahimnya itu belum siap untuk menerima si janin. Dan efeknya itu bisa terjadi apa?
perdarahan, anak lahir prematur, ya, dan itu bisa menyebabkan kematian si remaja tersebut. Nah, ujung-ujungnya lagi karena hamil yang tidak diinginkan bisa terjadinya apa ya, aborsi, keguguran, yaitu dampak negatifnya bisa terjadi perdarahan pada uh, perempuan tersebut, ya otomatis menjadi mengganggu kesehatan tubuhnya, mentalnya jadi stres, depresi, ya akibat semua itu. Maka dari itu hindarilah seks bebas. Apa sih dampak psikologis dari seks bebas? Yang pertama bisa menyebabkan depresi atau kecemasan, ya, menjadi gangguan mental, ya, depresi, cemas, stres, ya, tidak mau makan, mengurung diri, ya, terus kemudian apa namanya, tidak mau bersosialisasi, nggak mau sekolah, ya, begitu. Itu menjadi ciri-ciri orang yang sudah depresi. Dan bisa berdampak karena merasa bersalah, merasa kok kenapa sih saya begini, saya tidak lagi apa ya, bagaimana nanti kalau kedepannya. Nah itu dampaknya buat dari seks bebas itu sampai ke sana. Ada rasa bersalah dan menyesal, ya, sehingga mempengaruhi harga diri mereka, merasa merasa apa bagaimana nanti kedepannya, gitu ya, ada rasa penyesalan. Gitu. Dampak sosial ada lagi stigma di masyarakat, menghadapi stigma dari teman, keluarga, dan masyarakat, ya dikucilkan. Nah, itu juga bisa tadi menjadi depresi juga, ya. Mengganggu hubungan, merusak hubungan antara pertemanan dan saling tidak percaya. Dulu bisa tersenyum bersama teman-temannya, akibat perbuatan seks bebas dia dikucilkan, ya. Terus kemudian apa namanya, dia juga merasa malu, bersalah, tidak mau, artinya itu tidak mau lagi bersama teman-temannya. Nah, itu dampak dari sosial. Sangat berat kan ya dampak dari akibat seks bebas. Mengapa sih remaja harus menghindari seks bebas? Yang pertama, teman-teman harus melihat masa depan, pendidikan dan masa depan. Terlibat dalam seks bebas dapat mengganggu konsentrasi belajar. Jadi nggak konsentrasi karena tadi merasa bersalah, menyesal, begitu ya. Menyebabkan putus sekolah. Kalau ketahuan bisa dikeluarkan dari sekolahan. Menghalangi pencapaian tujuan hidup. Yang seharusnya bisa setelah lulus dari SMK, Muhammadiyah 3 Wate, saya ingin bekerja dengan baik atau melanjutkan kuliah, tapi gara-gara seks bebas jadi tidak bisa semuanya, hancur masa depannya, ya, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi untuk memperbaiki apa namanya, memperbaiki derajat, ya, perekonomian keluarga, bantu orang tua, ya, sudah gagal semua hanya karena seks bebas. Yang kedua, bisa mengganggu kesehatan mental dan emosi. Resiko tinggi ya mengalami kesehatan mental seperti depresi, cemas, dan penurunan harga diri. Yang ketiga, masa depan yang lebih sehat. Dengan menghindari seks bebas, berarti menjaga kesehatan reproduksi, baik itu laki-laki atau perempuan. Terhindar dari penyakit menular seksual tadi, baik itu penyakit kelamin atau HIV/AIDS atau HPV yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Nah, maka dari itu harus say no, ya, mengatakan tidak untuk seks bebas. Bagaimana sih mencegah agar anak-anak sekolah ya itu terhindar dari seks bebas? Yang pertama, jaga kesehatan mental dan emosinya. Ya, jadi sering mengikuti, mengikuti pengajian, zikir, selalu menjaga sholat 5 waktu. Agar apa? Agar mentalnya terjaga, emosinya terjaga, memilih pertemanan yang sehat, ya. Terus kemudian yang menjaga pertemanan sehat itu artinya mengajak, ya tuh sholat bersama, ngaji bersama, olahraga bersama, ya.
dan tidak, ya itu maaf ya. Yang kedua, selalu mengkomunikasikan dengan orang tua atau guru, gitu ya. Jangan takut untuk berbicara dengan orang tua atau guru tentang apapun yang buat kalian bingung atau cemas, ya. Mereka ada di sini untuk membantu dan menasihati. Jadi kalau ada yang misalnya tidak sopan atau ada yang berbuat tidak baik, ya, pelecehan gitu ya, jangan takut, jangan dipendam, tapi disampaikanlah kepada guru atau orang tua, ya, agar agar adik-adik semua itu secara mental, ya, itu tidak mengalami depresi karena dipendam sendiri, ya, agar bisa dicegah juga begitu, ya. Jadi jangan takut untuk mengkomunikasikan. Yang ketiga, pilih lingkungan pergaulan yang positif, ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif dan menghargai dari diri kalian. Lingkungan pergaulan yang baik dapat mempengaruhi pilihan hidup yang lebih baik juga, ya. Jadi pilihlah teman-teman lingkungan yang dia menghargai Anda, ya, yang tidak mengajak Anda ke hal-hal yang negatif, yang bersifatnya positif, gitu. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Teman-teman itu uh, memiliki keistimewaan, ya, memiliki martabat, memiliki nilai. Hindari tekanan dari teman sebaya melakukan sesuatu yang tidak merasa nyaman, ya, untuk Anda. Anda bisa membayangkan ketika Anda mau misalnya ada dua permen, ya, permen yang satunya masih terbungkus, satunya permennya sudah tidak terbungkus. Otomatis teman-teman akan memilih permen yang masih terbungkus karena masih bagus terlindungi. Sama seperti itu, ya. Jadi apa yang teman-teman itu miliki di diri, ya, di tubuhnya dijaga, jangan sampai uh, apa namanya disentuh orang lain, ya, kecuali dengan melalui pernikahan, ya, nanti di usia yang sudah di atas 20 tahun, ya. Secara mental sudah siap, secara reproduksi sudah siap, secara fisik sudah siap, begitu, ya. Itu. Jadi itulah cara teman-teman bisa menghargai diri, karena diri sendiri itu sangat istimewa, ya. Kita memiliki martabat yang tinggi, martabat yang baik, ya, memiliki nilai yang sangat, harga diri yang baik, ya. Jadi jangan sampai apa namanya lecet hanya karena perbuatan seks bebas, begitu. Yang kelima, pilih kegiatan positif dan kreatif, ya. Untuk mencegah seks bebas, pilih kegiatan yang sekiranya membuat teman-teman itu beraktivitas yang membuat sesuatu yang positif. Contohnya olahraga, seni, ya. Anda suka melukis atau besok kan ada kegiatan pelatihan ekoprint, ya. Nah, ekoprint atau ikut ekstrakurikuler yang artinya menyibukkan Anda, dan di situ mendapatkan teman-teman yang baik juga, gitu ya. Yang menjaga Anda tetap sibuk dan fokus dengan hal yang membangun masa depan yang cerah, dengan banyak banyak kegiatan, meningkatkan kreativitas, itu menjadi bekal teman-teman nanti untuk eh, bekerja di kemudian hari, atau menjadi bekal teman-teman untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi, begitu, ya, lebih tinggi lagi maksudnya, sehingga menjadi masa depannya lebih baik, ya, memperoleh perekonomiannya baik, pendidikannya baik, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menghindari dari perbuatan seks bebas? Yang pertama, ya, mengatakan tidak, ya. Penting untuk tahu cara menolak dengan tegas namun sopan jika ada tekanan atau teman atau pasangan untuk melakukan sesuatu yang kalian tidak setujui. Dan Anda tahu kalau itu memiliki dampak yang buruk bagi Anda. Tegas mengatakan tidak, ya. Jangan kena rayuan. Ya, tidak ada rayuan begitu, ya.
Ingat bahwa kita memiliki martabat, kita memiliki nilai yang harus dijaga, gitu ya. Yang kedua, menetapkan batasan. Buat batasan yang jelas dalam hubungan kalian. Perempuan-perempuan, laki-laki. Pastikan pasangan kalian menghormati batasan tersebut. Kalau sudah uh, apa namanya, ya nanti setelah menikah begitu ya. Jangan misalnya kan di dalam Islam sudah disampaikan bahwa larangan untuk berpacaran. Karena apa? Dengan pacaran itu mendekatkan pada perbuatan yang buruk. Salah satunya adalah seks bebas. Mau dipegang-pegang, ya berboncengan bersama. Ya, ujung-ujungnya bisa berisiko seks bebas. Ya, dengan begitu akan menyebabkan penyesalan, menyesal, depresi, stres, dan masa depan hancur. Ya, maka dari itu jangan mendekati sesuatu yang menyebabkan zina. Salah satunya adalah pacaran. Gitu ya. Yang ketiga, pahami resiko dan konsekuensinya. Ya, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik itu konsekuensinya. Seks bebas bisa hamil, ya, bisa menjadi stres, depresi, merusak kalau tertular penyakit, ya, penyakit menular seksual. Dampaknya sangat besar, kanker serviks, HIV/AIDS, ya, terus kemudian penyakit kelamin. Nah, itu akan membuat teman-teman menjadi terganggu kesehatannya, fisiknya, apa namanya, psikologisnya juga. Ya, akhirnya apa? Dampaknya ke sekolah, ke pendidikannya, ya, ke keluarganya, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat. Nah, itu bisa berisiko bisa mengalami depresi, stres. Nah, begitu ya. Ini cara menghindari. Jadi, pahami resiko konsekuensi atas perbuatan yang dampak dari yang buruk gitu ya. Batasi pertemanan, ya, batasi berteman dengan laki-laki atau perempuan, ya. Terus kemudian mengatakan tidak untuk seks bebas begitu. Nah, dari materi ini bisa disimpulkan ya bahwa seks bebas itu membawa banyak risiko, dampak negatif terutama bagi anak sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk menjaga diri dan membuat keputusan yang baik. Ya, mari kita berkomitmen untuk menjauhi seks bebas dan fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kalian memiliki masa depan yang cerah, penuh potensi, dan itu harus dijaga dengan baik. Ya, itu saja eh, belajar atau informasi atau materi yang kakak bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal untuk teman-teman meraih atau menjaga kesehatan diri, meraih masa depan yang lebih baik seperti itu dengan mengatakan tidak pada merokok dan mengatakan tidak untuk seks bebas. Gitu. Ya, terima kasih. Kita cukupkan. Apabila ada nanti yang ingin didiskusikan atau pertanyaan, bisa menghubungi kakak melalui nomor, bisa dicatat ya. 081 329 784 810. Ya, gitu saja. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dadah.